Roh Kudus. Amin. Selamat datang di khusus evangelisasi pribadi MJD Kausupan Melaka Johor. Marilah kita menyambut dengan hati gembira dan mengucapkan selamat datang kepada kita semua dan para pembimbing kita. Lilin ini adalah tanda bahawa Yesus sungguh hadir di tengah-tengah kita. Kerana perasaan kami yang tidak peka akan kasih-Mu dalam hidup ini, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kerana kami malas untuk menceritakan kebaikan-Mu kepada orang lain, Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kerana kami takut menanggung risiko dicemoohkan, bila kami men-sharingkan iman kami, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Bacaan dari surat Rasul Petrus yang pertama, bab 3 ayat 15 hingga 16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu kerana hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu kerana fitnahan mereka itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah berdoa. Yesus, kami bersyukur atas pembaptisan yang kami terima sebagai hadiah bagi kami, yang sekaligus telah Engkau menyediakan di surga. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk selalu menerangi dan menuntun akal budi dan hati kami, supaya didasari dengan kerendahan hati, kami mampu menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa mentaati segala ketetapan dan perintah-Mu. Sertai pula kami sepanjang zaman, terutamanya pada saat ini, kami sedang bergelut dengan penyakit coronavirus yang telah mengorbankan banyak nyawa, agar tidak menjadi suatu alasan bagi kami untuk menyampaikan kabar baik-Mu kepada orang lain, dan kuatkanlah komitmen kami untuk senantiasa hidup dalam roh dan kebenaran-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, Selalu dan sepanjang segala masa. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Bonda Maria dan Santo Yosef. sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. So Pak Tony, kita serahkan kepada kamu daripada Bogor untuk mulakan bab ulangan. Baik, Monsinyur. Pin video tadi tu ada lagi. Tekan tadi. Oke, teman-teman yang di Kluang dan di Muar yang belum bergabung, mudah-mudahan sebentar lagi bergabung. Kita akan memulai pertemuan kita yang kedua ini. Apa kabar semuanya? Semoga luar biasa. Semoga Bu Ros yang di Melaka juga segera sehat. Teman-teman yang di Kluang juga tetap luar biasa dan sehat. Kami di sini juga sehat dan luar biasa. Oke? Selamat bertemu kembali ya, teman-teman semua. Kita akan memulai pengajaran kita bab 4, bab 5 dan bab 6.
Bab 4 nanti Pak Yakobus akan membawakan, bab 5 Pak Titus, dan nanti bab 6 saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang kami berikan bisa diterima oleh teman-teman dengan baik, teman-teman menjadi fresh lagi untuk mengingat-ingat pelajaran kita dari bab 1 sampai bab 6, sehingga minggu depan ketika teman-teman mengambil bab 7, pelajaran bab 7, teman-teman sudah bisa, ya, teman-teman ingat lagi dan bisa nyambung dengan bab 7. The video had been pinned. So we try to unpin it. I cannot see where. Oke, tanpa memperpanjang waktu, saya akan menyerahkan kepada Pak Yakobus untuk bab 4. Silakan Pak. Salam teman-teman semuanya. Salam teman-teman semuanya, apa kabar? Ya, Ibu Roslin, bisa dengarkah? Silakan di-unmute, kita tes sound dulu. Silakan. Monsinyur. Bisa, Pak. Can be Selamat malam, Monsinyur. ya. Selamat malam, Monsinyur, dan teman-teman di belakang bisa dengar saya, hello? Ya, halo. Oke. Baik, oke. Ya, baik. Baik. Selamat malam, Monsinyur, teman-teman di Kluang, Ibu Roslin. Pada sore hari ini, kita akan merefresh lagi pengajaran kita tentang kursus evangelisasi pribadi untuk bab yang keempat, ya, yakni tentang kerajaan Allah dan keselamatan. Ini adalah bab terakhir daripada pendahuluan kursus evangelisasi kita, ya. Jadi bab 1, 2, 3, dan 4 adalah pendahuluannya. Dan sekarang adalah pendahuluan yang terakhir. Kerajaan Allah dan keselamatan. Untuk kita bisa mewartakan kabar baik kerajaan Allah dan keselamatan, maka kita harus benar-benar bisa memahami makna kerajaan Allah dan keselamatan. Jadi mari kita refresh bersama apa sasaran kita untuk bab ini. Yang pertama, kita harus belajar mendalami latar belakang teologis tentang kerajaan dan keselamatan itu. Yang kedua, supaya kita bisa mengerti arti mewartakan kerajaan Allah dan keselamatan itu bagaimana. Dan yang ketiga adalah belajar memahami proses keselamatan dan pertobatan. Maka sabda Allah saya bacakan sabda Allah, diambil dari Injil Lukas, 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku, untuk memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, pembebasan bagi para tawanan yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Ini adalah firman Tuhan yang menjadi dasar daripada pengajaran kita tentang kerajaan Allah dan keselamatan. Tuhan Yesus diutus Bapa untuk turun ke dunia ini menyampaikan kabar tentang kerajaan Allah dan membawa keselamatan kepada umat manusia. Maka Yesus diutus oleh Bapanya dan diurapi dengan Roh Kudus-Nya. Yesus diurapi menjadi imam, nabi, dan raja. Maka Yesus disebut sebagai Ha-Masiah atau Mesias atau Sang Kristus. Ya, jadi bukan hanya sekedar Mesias, tapi dia adalah Ha-Masiah. Tuhan yang Allah yang mengurapi Kristus dengan Roh Kudus-Nya. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Untuk memberitakan pembebasan kepada para tawanan. Orang-orang yang tertindas. Dan memberikan penglihatan kepada orang-orang buta. Ya.
dan menyampaikan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah datang. Maka jati diri Yesus adalah ini. Yesus itu yang diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus-Nya. Kalau para raja di Israel itu diurapi dengan minyak urapan. Para imam juga diurapi dengan minyak urapan. Para nabi juga diurapi dengan minyak urapan. Tetapi Yesus diurapi dengan Roh Kudus Allah. Maka Yesus bukan hanya sekedar Mesias, tapi Hamasiah. Kristus bahasa Yunaninya, dan Sang Mesias adalah bahasa kitanya. Sang Kristus, Sang Mesias yang diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus-Nya. Ya, ini jati diri Yesus. Maka Yesus itu beda dengan nabi-nabi yang lain. Karena nabi-nabi yang lain hanya diurapi dengan minyak urapan, sedang Yesus diurapi dengan Roh Kudus Allah menjadi imam, nabi, dan raja. Maka sekali lagi ingat bahwa dia adalah Hamasiah, Sang Kristus, Sang Mesias itu sendiri. Jadi jangan lupa yang kita wartakan ini dia. Ya. Yesus itu adalah kabar baik itu sendiri, itu penting. Jadi ketika saudara mewartakan Injil Kerajaan Allah itu, saudara harus mewartakan Yesus, karena dialah sebagai kabar baik itu sendiri. Dan yang kedua, saudara memberitakan keselamatan yang hanya melalui Yesus orang boleh sampai kepada Bapa. Ya. Jadi inilah yang kita wartakan kepada orang lain. Jati diri Yesus yang adalah kabar baik sendiri bagi orang miskin, bagi orang yang tertindas, bagi orang tawanan, bagi orang sakit. Dan dia membawa keselamatan kepada semua orang. Karena hanya melalui Yesus orang dapat selamat sampai kepada Bapa. Ya. Ini penting. Isi pokok pewartaan kabar baik itu adalah Yesus yang diutus Bapa ke dunia ini. Ini penting. Karena banyak yang dikatakan nabi juga diutus Allah. Tapi nabi itu hanya diangkat menjadi seorang nabi. Beda dengan Yesus. Yesus itu diutus Bapa dari surga turun ke bumi, namanya itu diutus. Untuk apa? Untuk mewartakan kabar baik kerajaan Allah dan memberitakan tentang keselamatan itu. Isinya ada dua, yakni Yesus mewartakan suatu kerajaan, dan yang kedua, Yesus memberitakan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Untuk apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, artinya selamat, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hanya yang percaya kepada Yesus, yang punya iman kepada Yesus, itu tidak binasa. Tidak binasa itu artinya selamat. Dan juga mendapatkan hidup yang kekal. Ini penting kita wartakan. Kenapa Yesus bisa memberikan hidup yang kekal? Mengapa Yesus bisa memberikan hidup yang kekal sedangkan yang lain tidak bisa? Karena di dalam Yesus itu ada hidup yang kekal. Maka Yesus bisa membagikan hidup yang kekal itu kepada orang lain karena dalam dirinya ada hidup kekal itu sendiri. Amin, saudara. Jadi Yesus bukan hanya sekedar nabi. Yesus diurapi sebagai imam, nabi dan raja, maka disebut sebagai Hamasiah atau Sang Kristus. Ya. Lalu bagaimana kita mewartakan Injil? Mewartakan Injil itu bukan hanya mewartakan sekedar orang mati nanti masuk surga, mendapat hidup yang kekal. Itu penting juga, itu penting. Tapi isi yang saudara wartakan bukan hanya sekedar itu. Bukan hanya sekedar itu, tetapi ada isi pokoknya yang sangat penting yang harus saudara wartakan. Bahwa Yesus yang diutus Allah itu datang untuk mewartakan kerajaan. Kerajaan Bapaknya di surga. Dan kedua, untuk memberitakan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Jadi mewartakan kabar baik, berarti saudara mewartakan Yesus yang datang itu. Untuk mewartakan sebuah kerajaan dan memberitakan keselamatan bagi umat manusia. Ini isi pokoknya. Tentang bahwa orang itu nanti masuk surga dan mempunyai hidup yang kekal, itu setelah dia menerima Yesus. Jadi teman-teman semuanya, penting sekali saudara menyadari. Mewartakan kabar baik. Saudara berevangelisasi, berarti saudara mewartakan Yesus yang datang. Dialah
yang memberikan keselamatan kepada semua orang, karena tanpa Yesus orang tidak akan bisa sampai kepada Bapa. Lalu bagaimana pengertian tentang kerajaan Allah? Kalau yang bawa buku coba dilihat yang C tentang kerajaan Allah. Pengertian kerajaan Allah menurut perjanjian lama dan perjanjian baru itu apa? Yang pertama, kerajaan Allah menurut perjanjian lama. Yaitu kerajaan yang akan datang. Kerajaan Sang Mesias di bumi yang bersifat jasmani. Jadi perjanjian lama itu sifatnya adalah jasmani yang jasmani saja. Sedangkan dalam perjanjian baru, kerajaan Allah itu merupakan kerajaan yang jaya. Kerajaan Sang Kristus yang di surga setelah dia mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan dan maut, maka dia menjadi raja di surga dan dia bersembayam di sebelah kanan Allah Bapa dan di situ kerajaannya kekal untuk selama-lamanya. Maka dalam perjanjian baru, kerajaan Allah yang jaya itu bersifat rohani. Ya. Kerajaan Allah menurut perjanjian lama. Pengertiannya, kerajaan ini bersifat jasmani. Yang pertama, Allah pencipta segala sesuatu. Israel sebagai kerajaannya yang khusus dan kerajaan Allah yang akan datang. Ya, ada 3 hal yang kita harus ingat-ingat itu. Semua yang diceritakan di dalam perjanjian lama, kerajaan Allah itu bersifat jasmani, pengertiannya jasmani. Akan digenapi oleh Sang Kristus yang bersifat rohani. Maka ada 3 hal ini yang harus kita ketahui. Allah pencipta segala sesuatu. Pengertiannya adalah Tuhan itu pencipta segala sesuatu dan penguasa segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ya, maka sesuai dengan kredo kita, bahwa aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ini. Sifat kerajaan Allah itu bersifat universal. Dari surga sampai ke bumi, seluruh ciptaan itu adalah kekuasaannya. Dan sebagai rajanya, yaitu Allah sendiri. Maka untuk mengatur jagat raya yang demikian luar biasa besarnya ini, Allah menggunakan sabdanya atau menggunakan perkataannya. Maka karena dia adalah Raja semesta alam, maka perkataannya itu adalah hukum. Apa yang dikatakannya itu terjadi. Ya. Oleh sebab itu, Raja dari segala raja ini, dia adalah penguasa seluruh alam ciptaan ini, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ya. Ini pengertiannya yang pertama ini. Pengertian yang kedua. Pengertian yang kedua adalah Allah memilih umat Israel sebagai kerajaannya yang khusus. Ya, saya sering menunjukkan anak-anak yang di sebelah kiri ini adalah anak-anak Israel yang yang biasanya belajar tentang kitab Torah. Ya, ayat dari kitab suci yang menyatakan bahwa Allah memilih umat Israel sebagai kerajaannya yang khusus diambil dari Keluaran bab 19 ayat 5-6. Dengan sepotong ayat mengatakan begini, seluruh bumi ini kepunyaanku, tetapi kamu akan menjadi umat pilihanku. Nah, kamu ini adalah orang-orang Israel pada waktu itu. Ya, pada waktu itu. Jadi seluruh bumi, langit dan bumi dan segala isinya adalah kepunyaan Yahweh, kepunyaan Tuhan. Tetapi kamu, bangsa Israel, akan menjadi umat pilihanku. Ya. Pengertian yang ketiga, kerajaan yang akan datang. Kerajaan yang akan datang itu, orang-orang Israel itu mengharapkan suatu kerajaan yang besar, kerajaan yang jaya, yang berkuasa, yaitu kerajaan Sang Mesias. Ya. Kerajaan yang lebih unggul, kerajaan yang tak berkesudahan, dan Allah Yahweh akan menjadi hakim bangsa-bangsa, termasuk juga orang kafir di luar bangsa Israel. Inilah yang diharapkan bangsa Israel pada waktu dia melihat kerajaan Allah di dalam kitab suci mereka, yaitu dalam perjanjian lama. Lalu bagaimana dengan kerajaan Allah dalam perjanjian baru?
pengertiannya sekarang. Pengertian kerajaan Allah dalam perjanjian baru adalah kerajaan yang bersifat rohani. Ada 3 yang harus kita mengerti. Yaitu kerajaan yang bersifat rohani ini kerajaan yang tidak kelihatan. Yang kedua adalah kerajaan yang kelihatan. Dan yang ketiga, kerajaan Allah yang jaya. Ya. Jadi saya ingatkan lagi, bahwa kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah dalam perjanjian baru adalah kerajaan yang bersifat rohani, bukan jasmani, ya. Lalu kerajaan Allah yang rohani dan yang tak kelihatan itu seperti apa? Mengapa tidak kelihatan? Karena kerajaan Allah itu ada dalam batin dan dalam hati manusia. Seperti yang tertulis di dalam Injil Lukas bab 17 ayat 21, ya. Kerajaan Allah dalam perjanjian baru bersifat rohani atau batinia. Tidak kelihatan, bukan berarti tidak ada, saudara. Tetapi nyata. Karena berkembang melalui proses dan pengalaman rohani atau pengalaman batin manusia. Karena kerajaan Allah itu tinggal dalam batin manusia, maka pertumbuhannya, perkembangannya itu melalui proses pengalaman rohani dalam batin manusia. Maka ketika orang itu dipenuhi atau di dalam kerajaan Allah, maka tandanya dia terus berkembang dalam hal-hal yang rohani melalui proses yang dibentuk dari hari ke hari. Ya, ini. Tidak kelihatan, tetapi nyata perubahannya. Yang kedua, yang kelihatan nampak nyata. Kerajaan Allah itu kelihatan, nampak nyata. Seperti sebuah pohon. Proses pertumbuhannya nyata. Tapi kita semuanya tidak bisa melihat. Pertumbuhannya dari menit ke menit tidak bisa melihat. Hanya terus bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh. Dan setelah bertumbuh, dia tidak kembali ke asalnya lagi. Ini juga sama dengan proses kehidupan yang terus berkembang. Setiap kehidupan terus berproses dan berkembang menuju sebuah kedewasaan. Ya, ini karena apa? Karena ada Allah yang hadir dan Allah yang memberikan kehidupan. Lalu ditandai dengan munculnya bunga dan buah, menghasilkan sesuatu. Maka kerajaan Allah yang kelihatan, nampak nyata, proses pertumbuhannya memang tidak kelihatan jelas, tetapi nyata dalam proses kehidupan rohani. Maka karena kerajaan Allah itu tinggal dalam hati manusia, maka kalau kita mau melihat pertumbuhannya, lihatlah perkembangan rohani iman-iman saudara itu. Maka saudara melihat, apakah dia ada benih-benih roh Allah di sana apa tidak. Kalau ada benih, pasti dia akan bertumbuh, akan berkembang, dan akan berbuah, dan menghasilkan buah yang melimpah. Lalu proses rohani yang seperti apa yang terjadi di dalam diri manusia itu? Yaitu bila terjadi perubahan gaya hidup yang terus-menerus, yang mengubah cara hidup kita yang lama, yang mengikuti keinginan daging dan dunia ini, lalu berbalik mengikuti keinginan roh, atau orang yang hidup baru dalam roh, yang dalam istilah sederhana, orang itu disebut lahir baru dalam roh. Tidak mengikuti keinginan daging dan dunia ini, tetapi mengikuti keinginan roh yang membimbing dia, yang sebagai benih rohani yang ditaburkan dari kerajaan Allah itu. Lalu kerajaan yang jaya. Kerajaan yang jaya inilah yang kita nanti-nantikan, yaitu kerajaan Sang Kristus yang akan mencapai kesempurnaannya pada kedatangan yang kedua, yakni akhir zaman. Dan inilah yang kita rindukan, yang selalu kita doakan, datanglah kerajaan. Jadi, kerajaan Allah yang jaya ini, inilah yang kita rindukan. Karena di dalam kerajaan Allah yang jaya ini, kita akan bersama-sama dengan Kristus, dikatakan memerintah di sana, dan kita akan menjadi umatnya. Tetapi ada kontradiksi dunia ini, saudara.
Yesus datang ke dunia ini untuk mewartakan kabar baik kerajaan Allah dan keselamatan. Artinya apa? Artinya dunia ini ada yang tidak beres dan perlu campur tangan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan datang ke dunia ini. Karena Tuhan melihat ada sesuatu yang tidak beres, maka Tuhan datang untuk membereskan itu semuanya. Ada suatu kabar yang buruk, maka Tuhan memberikan kabar baik kepada dunia ini. Yesus adalah terang, berarti dunia ini adalah dunia kegelapan. Maka kontradiksi dunia ini adalah sebagai bukti bahwa dunia ini ada ketidakberesannya. Bentuk ketidakberesannya adalah kemiskinan, penindasan, ada ketakutan, ada ketidakadilan, ada penderitaan, ada sakit penyakit. Lalu apa ada pengharapan? Apa kita mau ikut mengandalkan pendidikan, teknologi, filsafat hidup, humanisme, karya sosial, politik, moralitas, agama dan sebagainya? Bisakah dia menyelamatkan manusia? Tentunya tidak, saudara. Yang bisa menyelamatkan adalah ini, Yesus. Maka Yesus adalah kabar baik untuk kita semuanya. Ya inilah yang merupakan harapan orang Yahudi dan kita semuanya. Yakni Hamasyah, Sang Kristus yang merupakan kabar baik yang akan menjadi raja, segala raja dan kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Lalu apakah tujuan kerajaan itu? Yaitu supaya membebaskan orang dari hal-hal yang menindas manusia. Ya, supaya manusia mengalami kebebasan batin dan kemerdekaan hidup. Karena manusia tertindas, tidak bebas oleh karena tekanan-tekanan duniawi ini, maka kabar baik Sang Kristus adalah membebaskan orang-orang itu dari penindasan, dari keterikatan hal dunia ini, sehingga boleh mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan batin. Ya. Lalu apa maksudnya masuk kerajaan Allah ini? Mau masuk kerajaan Allah berarti mau merasakan kasih Allah dan mengalami kemerdekaan batin dan mempunyai kemerdekaan di dalam hati setiap kita. Kenapa? Kalau kita mengikuti keinginan dunia, maka kita sungguhnya nggak punya kemerdekaan sama sekali. Kita ditindas oleh hal yang duniawi ini. Ya. Lalu kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kita. Apa artinya ini? Artinya bahwa ketika Allah tinggal dalam hati kita, hati orang yang menyerahkan diri kepada rencana kasih Allah, ini artinya seperti itu. Ketika Allah tinggal dalam hati tiap orang, ya, artinya kerajaan Allah sudah datang. Lalu apa tandanya? Secara fisik ada tandanya, saudara. Karena tidak bisa dilihat, karena di dalam hati orang, saudara. Ya. Tetapi ada satu proses rohani di mana rencana-rencana Allah menang atas kejahatan dan dosa dalam hidup manusia. Kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah orang itu ketika orang itu mengalami proses rohani dan menang atas segala dosa. Dia mau meninggalkan cara hidup yang lama, mau mengikuti cara hidup yang baru. Itu tolok ukurnya seperti itu, sederhana sekali. Ya. Lalu siapa yang diundang masuk dalam kerajaan surga? Semua orang diundang, tak terkecuali diundang. Apa syaratnya? Tidak ada syaratnya, saudara. Pilihan bebas. Boleh masuk, boleh tidak. Undangan itu boleh datang atau boleh tidak. Karena Yesus mengundang. Ya. Tidak ada paksaan, juga tidak ada syarat apa-apa. Datang saja kepada Yesus. Tidak dipaksa dan tidak ada syaratnya. Syaratnya suci dulu? Tidak. Syaratnya mau datang. Syaratnya mau datang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu Yesus mengundang saudara semuanya. Mengundang kita semuanya. Juga mengundang orang-orang yang saudara injili. Supaya dibebaskan dari penindasan dan penderitaan. Dan supaya mereka itu juga mempunyai kemerdekaan dan kebebasan batin seperti saudara dan saya. Lalu apa kebebasan batin itu, saudara? Kebebasan adalah sikap hati yang terbuka menerima anugerah Allah. Sikap hati yang terbuka, bukan tertutup, terbuka untuk menerima sabda Allah. Ya. Kebebasan batin itu tidak tergantung
atau terpengaruh oleh keadaan jasmani, keadaan tempat, materi, situasi, kondisi yang dialami orang itu. Tidak terbatas itu. Karena ada di dalam batin manusia yang merdeka, yang terbuka untuk menerima sabda Allah. Contoh kebebasan batin seperti ini. Ini yang sering saya perlihatkan. Orang ini orang miskin. Tetapi dengan 2 anak itu bergembira. Karena ada kebebasan batin, saudara. Orang yang tidak ada keterikatan, kondisi, kemiskinan, tempat di kampung atau di mana saja, atau suatu dalam keadaan apapun, dia tidak dipengaruhi itu. Kenapa? Di dalam dirinya ada kebebasan batin yang tidak bisa diambil oleh siapa saja. Ada kemerdekaan rohani yang tidak bisa dirampas oleh siapa saja. Nah, kebebasan batin itu tidak dapat dibeli, tapi diterima sebagai anugerah Allah karena dia menerima Sang Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya inilah yang kita wartakan kepada orang-orang. Bahwa ketika orang-orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka otomatis dia akan menerima anugerah Allah itu berupa kebebasan batin dan kemerdekaan rohani. Ya. Lalu apa kuasa dan wibawa kerajaan ini? Kita sebagai anggota kerajaan Allah diberi kuasa atau diberi otoritas atau diberi wewenang. Untuk apa itu? Untuk mengalahkan musuh. Ya. Seorang warga negara diberi kewenangan, diberi wibawa, diberi otoritas untuk mengalahkan kuasa musuh. Kuasa musuh yang seperti apa? Kuasa atas kegelapan. Kuasa atas setan. Kuasa atas sakit penyakit. Kuasa atas dosa, kuasa atas alam, dan kuasa atas kematian. Maka saudara, inilah kabar baik yang saudara wartakan kepada setiap orang. Yang kita wartakan kepada setiap orang. Dan kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia sudah mempunyai iman percaya, ingatlah saudara, ingat ini. Kalau ada orang yang sudah mempunyai iman percaya, tapi orang itu punya hak untuk mendengarkan kabar baik dari saudara. Orang itu punya hak untuk mendengarkan kabar baik dari saudara. Kabar baik itu tidak bisa dimonopoli sendiri. Kabar baik itu harus diwartakan. Dan orang-orang yang punya kepercayaan lain itu juga punya hak untuk mendengarkan kabar baik itu. Oleh sebab itu, saudara wartakan kabar baik itu. Supaya dia juga diberi kemenangan, diberi kuasa oleh Allah. Untuk mengalahkan kegelapan, untuk mengalahkan setan dan iblis. Untuk mengalahkan sakit penyakit, untuk mengalahkan dosa, untuk juga mengalahkan kematian. Sehingga dia dibebaskan dari kematian. Ya. Mengalahkan saya lanjut, karena waktunya sudah singkat lagi, supaya lebih cepat. Syarat masuk kerajaan. Dibutuhkan perubahan batin yang radikal. Atau pertobatan. Dari berpusat kepada hidup yang daging, kepada hidup berpusat pada roh. Saudara, melalui sakramen baptis, saudara dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Saudara hidup baru dalam roh, ya. Melalui sakramen baptis, saudara sesungguhnya sudah dilahirkan kembali. Maka saudara bukan lagi menjadi orang duniawi ini, tapi saudara menjadi warga kerajaan Allah yang sewarga dengan orang-orang kudus Allah itu. Maka hendaklah saudara juga hidup kudus. Hendaklah saudara hidup benar. Supaya saudara juga mewartakan kekudusan dan mewartakan kebenaran itu kepada orang lain. Karena saudara sudah memiliki hidup yang benar dan memiliki hidup yang kudus. Maka saudara bisa wartakan itu kepada orang lain. Ya. Hidupmu yang baru itu menjadi kesaksian hidup bagi mereka. Supaya mereka yang belum percaya mau mengakui bahwa Tuhan Allahmu itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, Tuhan yang menyelamatkan. Ya. Lalu apa yang dibutuhkan dalam proses pertobatan? Karena proses maka perlu waktu, saudara. Jadi kalau saudara mewartakan kabar baik kepada orang lain, saudara tidak perlu lalu mengatakan orang mendengarkan kabar baik sekarang lalu bertobat. Itu tidak, saudara. Ya. Pertobatan itu perlu waktu. Maka saudara harus wartakan kabar baik itu terus-menerus. Supaya apa? Supaya mereka sungguh-sungguh bertobat dan mengenal Yesus. Yang kedua,
berusaha yang sungguh-sungguh untuk menyangkal diri, memikul salib dan ikut Yesus. Jadi kalau orang mau bertobat, syaratnya harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Menyangkal diri, menyangkal kedagingan ini, memikul salib, dan ikut Yesus dari hari ke hari. Dan yang ketiga, yang dibutuhkan dalam pertobatan adalah sebuah komitmen. Komitmen kita untuk berubah. Untuk berubah dari manusia duniawi ini, yang senang dengan hal duniawi ini, menjadi manusia seperti Kristus, yang hanya hidup untuk kemuliaan Bapa di surga. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, hanya satu tujuannya. Supaya Bapa di surga dipermuliakan. Jangan sampai saudara kembali kepada cara hidup yang lama. Yaitu apa saudara? Justru dengan cara hidup kita yang lama, yang menyakitkan hati Tuhan, yang mempermalukan Tuhan itu, mengecewakan Tuhan. Maka perlu pertobatan, perlu komitmen untuk berubah terus-menerus sampai menjadi seperti Kristus. Ya. Lalu datanglah kerajaan. Saudara, setiap hari kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Ketika kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, kita mengundang Allah yang hadir menjadi raja dalam hidup kita. Janganlah di dalam hidupmu itu hanya engkau saja yang menjadi raja. Tetapi biarlah Tuhan Allah sendiri yang meraja dalam hidup saudara. Untuk apa? Mengundang Allah hadir menjadi raja dalam hidup kita. Supaya kita dapat menerima janji-janji Allah itu. Yang kedua, supaya kita mengalami kehadiran Allah dan kuasa kasih-Nya itu secara nyata, saudara. Kalau kita tidak dibimbing oleh Allah, Allah tidak meraja dalam hidup saudara, maka saudara tidak akan pernah mengerti janji Allah dan menerimanya. Saudara tidak juga akan mengalami kasih kuasa Allah itu seperti apa. Juga saudara tidak akan bisa menerima karunia Roh Kudus seperti apa. Dan saudara pasti tidak membiarkan kehendak Allah terjadi dalam hidup saudara. Tetapi ketika saudara mengundang Allah hadir dalam diri saudara, di dalam hidup saudara, maka saudara pasti membiarkan rencana Allah itu terjadi dalam hidup saudara, sekalipun bertentangan dengan kemauan saudara. Ya. Karena ada apa? Karena saudara tunduk dan patuh kepada Allah yang saudara imani itu. Mengimani Allah berarti saudara tunduk dan taat kepada Allah. Tapi kalau saudara mengatakan saya mengimani Allah, tetapi saudara tidak tunduk dan tidak patuh kepada Allah, maka dipertanyakan untuk apa imanmu itu? Maka mengundang kerajaan Allah berarti saudara membiarkan rencana Allah terjadi dalam hidup saudara. Seperti itu Yesus mengajarkan kepada kita, jadilah padaku menurut kehendakmu. Ya. Keadilan sosial. Mewartakan kerajaan Allah, Allah itu adil. Maka mewartakan kerajaan Allah berarti kita juga mewartakan Allah yang adil, mewartakan keadilan Allah kepada sesama kita dan kita melakukannya. Tanpa kita melakukan keadilan Allah itu dan kita hidup dengan adil dan kita berlaku adil, maka sesungguhnya saudara mewartakan Allah itu hanya teori. Maka hidup saudara yang adil, hidup saudara yang mencerminkan keadilan Allah itu akan menampakkan keadilan Allah itu dan saudara akan bisa mewartakan kerajaan Allah itu dengan baik. Lalu arti keselamatan, saudara. Arti keselamatan itu dibolehkan. Dibolehkan menjadi utuh, disembuhkan roh, jiwa, dan tubuh kita. Disembuhkan, diutuhkan kembali, maka kita menjadi selamat. Tapi kalau kita selamat, dikatakan selamat itu berarti kita menjadi manusia yang utuh, yang sesungguhnya, yang sesuai dengan kehendak Allah, seperti ketika Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia itu tidak menjadi manusia yang utuh karena rohnya mati. Oleh sebab itu ketika kita
mendapatkan keselamatan, maka kita diutuhkan, dipulihkan kembali roh, jiwa, dan raga kita. Ya. Yang pertama, arti diutuhkan itu menang terhadap kejahatan. Maka ketika saudara mengalami keselamatan, apapun yang saudara lakukan, saudara bisa lawan itu kejahatan dan saudara menang. Lalu saudara juga dibebaskan dari segala hal yang menindas dan menekan saudara. Saudara akan menerima pengampunan dosa dan mendapat jaminan kehidupan yang kekal. Itu makna daripada keselamatan yang kita wartakan. Diselamatkan berarti menjadi manusia utuh, jiwa dan raganya menjadi manusia dalam Kristus. Ya. Lalu apa tandanya kalau diselamatkan? Apa tandanya orang itu kalau diselamatkan? Ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Ada sesuatu yang terjadi. Yang kedua, merasakan kasih Yesus yang begitu mendalam dan nyata, yang mengubah hidup kita. Ya, tandanya saudara merasakan segala sesuatu terjadi yang tidak bisa kembali lagi. Yang kedua, merasakan kasih Yesus yang begitu mendalam sehingga saudara tidak bisa melupakan lagi dan itu mengubah hidup saudara. Ya. Mengalami keselamatan berarti saya telah menerima Yesus yang mengubah hidup saya. Saya menerima keselamatan berarti saya menerima keselamatan dan saya mempunyai kabar baik. Dan saya membagikan kabar baik kepada orang lain berarti saya berevangelisasi atau mewartakan kabar baik. Lalu keselamatan itu diapakan? Keselamatan yang diberikan kepada saudara dan saya telah menerima keselamatan itu dengan cuma-cuma, bukan karena usaha saudara, harus saudara tawarkan dan bagikan kepada orang lain. Keselamatan karena kasih Allah kepada saudara dan saya itu harus saudara tawarkan, saudara bagikan kepada orang lain. Mengapa? Karena orang lain juga punya hak untuk mendengar, untuk menerima keselamatan atau kabar baik itu dari saudara. Jangan sampai saudara dan saya memonopoli kabar baik ini. Saudara dan saya diminta untuk mewartakan kabar baik dan membagikannya kepada orang lain, supaya orang lain juga mengalami keselamatan itu. Ya. Nah, keselamatan yang seperti apa saudara? Banyak orang yang bercerita tentang keselamatan, tetapi di dalam kekristenan kita, keselamatan itu yang kita tawarkan sudah bersifat definitif, tidak mendua dan sudah pasti. Ya. Artinya bahwa hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus. Jadi keselamatan yang saudara terima secara cuma-cuma itu adalah kasih karunia Allah yang diberikan kepada saudara dan saya. Dan keselamatan itu bersifat definitif. Artinya hanya diperoleh melalui iman akan Yesus. Bukan keselamatan yang diperoleh melalui usaha manusia, bukan. Jadi saudara yang wartakan adalah Yesus, yang adalah keselamatan itu sendiri. Karena hanya melalui dia, orang bisa sampai kepada Bapa. Itu definitif. Tidak bisa asumsikan yang lain, tidak bisa. Itu definitif. Keselamatan dalam Yesus. Ya. Lalu bagaimana cara menghadirkan kerajaan Allah? Cara sederhana. Pergilah, saudara dan saya diutus Allah. Tahukah saudara, kalau saudara dan saya itu diutus Allah? Saudara dan saya harus sadar bahwa saudara dan saya ini adalah utusan-utusan Allah. Saudara ada di dunia ini diutus untuk Allah. Untuk menjadi apa? Saksi Kristus di muka bumi ini. Yang kedua, untuk mewartakan kabar baik. Sebagai bukti kasih saudara kepada Allah dan sesama. Jadi pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapkah Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya untuk diutus?
Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama, dimanapun kita berada, kita melihat diri kita. Saya ini adalah utusan-utusan Allah. Saya ini adalah saksi-saksi Kristus. Saya itu pembawa kabar baik. Dan saya akan bagikan kabar baik kepada sesama kita. Jangan takut. Tuhan memberi garansi. Tuhan memberikan jaminan. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Selamat mewartakan kabar baik. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Oke, terima kasih Pak Yakobus untuk pelajarannya yang sungguh padat. Bab 4 ini sungguh berat, tapi bisa diberikan dengan berapa ini? 40 menit dan selesai. Biasanya 3 jam nggak selesai, dan sekarang selesai. Puji Tuhan, terima kasih Pak Yakobus. Kita teruskan teman-teman untuk bab 5, Pak Titus akan memberikan pengajaran untuk bab 5. Pada Pak Titus, dipersilakan. Shalom teman-teman yang ada di Malaysia. Halo, shalom ya. Baik, selanjutnya kita ya, apakah dengar suara saya? Oke, ya, semua dengar suara saya. Ya. Baik, selanjutnya kita mau melanjutkan yaitu bab yang kelima. Ya. Bab yang kelima adalah ya. Bab yang kelima adalah berteman dengan orang-orang. Ya. Jadi kalau kita lihat dasar firman-Nya, ya, kita baca, sempurnakanlah sukacitaku di buku, ya, di buku juga kita bisa lihat halaman 98, ya. Mari kita baca bersama-sama. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-puji yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, inilah dasar firman di bab kelima ini. Kita diajak untuk keluar, ya, setelah bab 1, ya, kursus evangelisasi pribadi itu dimulai dari pribadi kita, dimulai dari diri sendiri kita, ya. Bab 1 sampai dengan bab 4 itu kita diajak untuk menyadari pentingnya arti penginjilan Katolik itu apa. Kemudian kita diajak menyadari bagaimana perjalanan hidup kita yang akhirnya membawa kita berubah, membawa kita bertobat, sehingga kita diperbaharui untuk berjalan, untuk melakukan bab 5, 6, 7, 8, dan 9 ini. Ya. Digolongkan menjadi 2, yang bab 1 dan 4 itu adalah pendahuluan, yang memberikan bekal kita sebagai murid Kristus, memberikan bekal kepada kita, sehingga kita serupa dengan Tuhan Yesus. Kemudian kita harus melakukan, yaitu bab langkah. Langkah 5 adalah dimulainya kita mewartakan kabar baik itu, yaitu berteman. Ya.
Membawa kabar baik dimulai dari proses yang sederhana, yaitu berkenalan dengan orang-orang dan berteman. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang terbuka menerima kabar baik itu. Kelihatannya adalah sederhana, tetapi kita diajak untuk melihat bagaimana arti berteman itu yang sesungguhnya. Bukan hanya tahu, tetapi dari kedalaman hati kita bisa berbicara dengan orang itu. Ya, kita keluarkan rasa itu, ya, rasa, roh, di mana berteman itu, ya, bisa juga dengan orang-orang yang belum kita kenal, tetapi juga dengan orang-orang yang sudah kita kenal. Ya, karena pewartaan kabar baik itu terutama untuk orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya, berteman, ya, kelihatannya sederhana berteman. Sekarang kita diajak melalui bab 5 itu diajak untuk melihat kembali arti berteman yang sesungguhnya. Oke, berteman dengan orang yang belum kita kenal kita bisa lakukan. Tetapi kita diajak juga untuk melihat berteman dengan orang yang kita kenal. Contohnya, kita juga diajak melihat hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, di dalam keluarga kita sendiri. Ya, mungkin dengan orang tua, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan suami, ya, hubungan dengan istri, hubungan dengan anak-anak. Adakah sekarang kita masih merasakan ada satu jarak, ada satu distan yang membuat kita jauh dengan mereka, sehingga kita tidak bisa berbicara dari hati ke hati dengan mereka? Itu yang harus kita perbarui dengan bab 5 ini. Sehingga bab 5 ini bukan hanya untuk orang yang belum kita kenal, tetapi kita diajak untuk melihat kembali hubungan kita dengan orang-orang dekat kita. Sehingga apa? Orang-orang dekat kita itu, ya, terutama keluarga kita itu menjadi terbuka. Dan kita bisa mewartakan kabar baik itu kepada mereka. Ya. Kemudian, kita telah diperkenalkan, ya, telah di misi evangelisasi, kita telah diajak untuk identifikasi, ya, terhadap diri kita sendiri. Ya, sejauh ini kita sudah mempelajari, melihat, ya, untuk pribadi kita perlunya penginjilan Katolik. Di bab 1 ada 3 kunci sukses penginjilan. Yang pertama, lebih banyak sharing iman. Kemudian keterlibatan kaum awam, sehingga kita, karena panggilan kita khusus, bersentuhan langsung dengan orang-orang, kita efektif untuk mewartakan kabar baik itu, bekerja sama dengan hierarki, bekerja sama dengan gembala kita. Kemudian yang ketiga adalah membentuk orang yang berdedikasi tinggi. Ya, sehingga kita menjadi membawa orang-orang merasakan dari yang dulu hanya mempertahankan imannya, kemudian orang-orang diajak untuk bisa mewartakan imannya dengan proses yang sederhana ini. Ya. Kemudian kita juga sudah melihat proses dan langkah-langkah penginjilan dari amanat agung sampai di breakdown menjadi langkah-langkah penginjilan. Kita sudah lihat bersama. Kemudian apa yang menjadi kabar baik yang kita wartakan? Kita mewartakan Kristus yang hidup di dunia ini secara nyata. Bisa kita rasakan. Dan kita diajak untuk membawa orang lain juga bisa merasakan hal yang sama. Seperti yang kita rasakan. Kemudian sebagai pembawa kabar baik, kita juga diajak untuk melihat kembali dari kedalaman diri kita sendiri. Bagaimana kita melihat proses perkembangan iman kita sendiri. Sehingga kalau kita dulu melihat ada orang-orang, figur orang-orang
yang membawa perkembangan iman bagi saya. Sekarang saatnya kita diajak untuk mempengaruhi orang-orang untuk mewartakan kabar baik itu. Tentunya di dalam bab 4 yang tadi dijelaskan oleh Pak Yakobus, itu kita juga harus diperbarui dengan satu pertobatan, satu perubahan cara pandang, sehingga kita berani melangkah kepada langkah yang kelima ini, yaitu berteman dengan orang-orang. Ini adalah sebagai awal, pintu masuk membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang. Ya, setiap kali kita bertamu ke rumah orang pasti melewati pintu. Nah, kita harus membuka pintu itu sehingga kita bisa membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang kita jumpai. Dapat dilakukan di mana saja, di situasi apapun, kesempatan dimanapun, dan kondisi di mana saja. Kita bisa melakukan berteman dengan orang-orang ini. Kemudian, mungkin suatu saat, ya, ada praduga yang menimbulkan perlawanan. Ya, orang curiga, tetapi sebenarnya pengen tahu. Nah, disinilah peran kita. Kita ingat pada bab 2, ya, ada pra penginjilan. Kita harus menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga orang boleh menerima Injil itu. Ya, di sini adalah pra penginjilan. Kita sampai step pra penginjilan ini. Jadi peran kita hanyalah menciptakan suasana sehingga orang mau menerima Injil. Prinsip utamanya, ya, jangan melihat orang itu sebagai objek, tetapi kita harus melihat manusia itu berharga dan pantas dikasihi oleh Tuhan. Sebagai pembawa kabar baik, kita menjadi saluran kasih Allah untuk menjangkau sesama. Sehingga kasih Tuhan yang melimpah atas diri kita juga boleh dirasakan oleh sesama kita. Selanjutnya, proses identifikasi. Identifikasi terhadap diri kita bagaimana? Harus menempatkan orang lain terlebih dahulu. Seperti tadi dasar firman itu. Setelah kita diperbarui dari bab 1 sampai bab 4, bukan untuk diri kita sendiri. Memang pertamanya untuk pribadi diri kita sendiri. Kita boleh diperbaharui, tetapi kita harus berani keluar. Menempatkan orang-orang harus lebih dahulu. Belajar mengasihi orang lain juga. Care. Ya. Kita belajar dari Filipi 2. Silakan dibuka. Filipi 2. Ayat 5 sampai 7 di halaman 103. Saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita belajar dari Tuhan Yesus ini. Allah yang maha suci tidak mungkin bisa menjangkau kita manusia yang berdosa. Tetapi dengan mengidentifikasikan Tuhan Yesus mau hadir di dunia ini. Tuhan Yesus mau merasakan kesulitan kita, mau merasakan bagaimana penderitaan manusia itu. Sehingga kita juga harus menempatkan diri kita untuk berani keluar untuk mengasihi orang lain. Karya evangelisasi itu adalah karya kasih Allah. Kita harus lebih dahulu menyadari dan mengalami
bahwa saya ini adalah orang berdosa yang dikasihi oleh Allah. Barulah kemudian kita juga meneruskan bahwa kasih Allah yang besar, yang sudah saya terima, itu harus saya bagikan kepada orang lain. Sehingga semua orang di dunia ini boleh merasakan kasih Allah menjangkau mereka. Seperti tadi Pak Yakobus katakan, di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Ya, ada sambungannya. Kemudian kita identifikasi dengan forsinner. Ya, untuk berteman ini kita harus mengidentifikasi ada toolnya, yaitu forsinner. Artinya untuk para pendosa. Di dalam Lukas bab 5 ayat 32 dikatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Ya, jadi saya dan yang akan kita ajak berteman itu adalah orang berdosa yang sama-sama membutuhkan Tuhan. Kita harus setara, mengidentifikasikan setara dengan orang yang akan kita beri pewartaan kabar baik. Kita bukan orang suci, kita bukan orang yang lebih benar. Kita sama-sama membutuhkan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Jadi kalau kita mau memberi pewartaan kepada kabar baik, misalnya kita melakukan kunjungan rumah, itu berfungsi bukan hanya kepada orang yang kita beri pewartaan kabar baik, tetapi juga menguatkan diri kita sendiri. Ada dua hal yang boleh kita dapat, boleh kita rasakan ketika kita berani keluar, berani menghadapi orang-orang, ya, berani melakukan proses-proses penginjilan itu. Forsinner, ya, ada toolnya. Bagaimana kita untuk bisa memotret kondisi orang itu, ya. Yang pertama adalah family, ya, occupation atau pekerjaan, recreation, ya, situation, ada interest atau minat, natural abilities, bakat, need, kebutuhan, expectation atau harapan, responnya bagaimana, dan spiritual survey atau tinjauan rohani. Ya, jadi kalau kita ketemu dengan orang, kita harus melihat. Ya, kalau dulu ya saya sebelum mengikuti CAP, saya paling tidak bisa bicara dengan orang. Kalau naik mobil kendaraan umum apa Pak Tony? Kereta, ya. Kalau bahasa Malaysia kereta, ya. Di sebelah saya ada orang, ya. Sepanjang perjalanan saya diam saja. Saya tidak bicara apa-apa. Tetapi dengan ini, ya, dengan mengikuti CAP, saya menjadi tahu bagaimana saya membuka pembicaraan kepada orang, ya. Tujuannya kemana, bekerja di mana, itu menjadi tool bagaimana kita bisa membuka pintu, membuka pembicaraan kepada orang-orang itu, sehingga kita bisa berkenalan lebih lanjut. Ya, jadi ada alatnya. Kemudian contoh identifikasi Tuhan Yesus, ya, contoh identifikasi Tuhan Yesus, ya, ini Tuhan Yesus nanti akan diperdalam lagi ketika Tuhan Yesus berada di sumur, ya, di Sikem, ya. Ini berbicara tentang air yang untuk kita minum biasa, ya. Kalau haus membutuhkan air yang membuat kita tidak haus, ya. Tetapi Tuhan Yesus mengidentifikasi dirinya setara dengan perempuan itu, yang seharusnya tidak boleh bergaul. Tetapi Tuhan Yesus menjadi sama dahulu. Melihat kepentingannya apa, melihat kebutuhannya apa, melihat harapannya apa. Sehingga dari pembicaraan awal yang hanya air yang biasa, berkembang menjadi sebuah air kehidupan yang harus terus mengalir di dalam hati perempuan itu. Sehingga membuatnya hidup
dan akhirnya dia pergi, berani pergi untuk mewartakan kepada orang-orang. Yesus ada di sini. Itulah kita. Mengikuti CAP harus seperti itu. Yesus ada di sini. Yesus hidup di sekitar kita. Yesus saya alami dan itu juga harus dialami oleh orang-orang dekat kita, teman-teman kita. Selanjutnya, ini kebutuhan dasar manusia, yaitu rasa aman, rasa diterima, rasa cinta dan petualangan. Ya, jadi kita harus mengkondisikan orang yang kita beri pewartaan kabar baik, ya, seperti ini. Selanjutnya, keterampilan berkomunikasi. Kita perlu penguasaan. Perhatikan sikap tubuh kita pada saat berkomunikasi. Ya. Kalau di dalam kunjungan rumah misalnya, ya, yang kita kunjungi, kita lihat bagaimana sikap tubuhnya. Ya, kalau duduk bersenderan agak jauh, ya kita sebagai pembawa kabar baik, kita harus condong ke depan. Sehingga kita bicara secara spontan dan normal, ya. Kita bicara secara spontan sehingga bisa membantu menumbuhkan minat dia. Ya, kita harus pandai berbicara, memancing orang supaya interest kepada apa yang harus kita sampaikan. Kemudian jika pendengar kita, orang yang kita beri pewartaan kabar baik, itu sudah bicara, kita harus menjadi pendengar yang aktif. Ya, kita mendengarkan, supaya kita tahu apa sih kebutuhan dia, supaya kita tahu bagaimana saya akan membantu dia. Kemudian harus menyelami dengan tepat. Jangan buru-buru menasihati. Lihat dulu. Kadang-kadang yang dia sampaikan itu hanya di permukaan saja. Ya, tetapi kita harus menyelami dari kedalamannya seperti apa. Sehingga kita benar-benar, ya, kalau kemarin saya sampaikan, kalau dokter itu mendiagnosa penyakit itu betul. Sehingga kita benar-benar memberikan obat kepada orang yang kita beri pewartaan kabar baik. Sehingga kasih Tuhan, sukacita dan damai sejahtera bisa dirasakan oleh orang yang kita beri pewartaan kabar baik. Ya, terakhir, ya, sebagai pembawa kabar baik, ya, kita harus dapat dipercaya. Yang pertama, menjaga rahasia dan dapat diandalkan. Jadi ketika orang sudah percaya kepada kita, ya, kita harus keep, ya. Kalau kita, ya, menjadi orang yang dipercaya oleh orang, ya, kita harus menjaga kepercayaan itu. Ya. Kemudian punya simpati untuk orang lain. Ya. Selanjutnya tidak menghakimi atau mengkritik. Ya, jangan menghakimi. Ya, jangan mensalah-salahkan. Oh, kamu salah begini. Oh, kamu ini, ya, jangan seperti itu. Ya, sebagai seorang pembawa kabar baik, kita jangan menjadi potensi, ya, untuk menimbulkan keretakan. Tetapi Allah yang hadir melalui saya sebagai pembawa kabar baik itu harus menyatukan. Kemudian apa adanya, tidak dibuat-buat, spontan, ya, saat itu juga. Kemudian tidak juga membenarkan diri kita sendiri. Terus kita juga terbuka supaya orang yang kita beri pewartaan kabar baik itu terbuka juga kepada saya. Kemudian dengan cakap dan pandai, terampil, kita belajar supaya kita bisa mengidentifikasi orang yang kita beri pewartaan kabar baik itu. Ya. Demikian, selanjutnya selamat melakukan langkah yang pertama di proses penginjilan ini, yaitu berteman. Rasakan kehadiran Tuhan di dalam proses ini. Tuhan menyertai setiap perjalanan dan langkah yang kita lakukan. Demikian Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Oke, baik teman-teman, itu tadi bab 5 dari Pak Titus. Gimana? Sudah teringat lagi tentang bab 5? Sudah fresh? Udah ya? Boleh jawab. Buat skip. Bagus, Pak Tony, mainnya bagus. Oke. Baik, terima kasih Monsinyur. Oke. Untuk bab selanjutnya, saya akan membawakan bab 6 ini. Kita masih punya waktu sekitar 25 menit. Betul ya teman-teman yang di sana? Yang di Keluang kita masih punya waktu 25 menit. Betul. Betul, oke. Oke. Boleh overtime. Boleh overtime. Oke. Ya. Ya. Karena tinggal 25 menit, kita langsung masuk ke dalam bab 6. Oke. Bab 6 ini tentang sharing iman. Sharing iman berarti kita mau menceritakan tentang iman kita. Apa sih itu? Sharing iman berarti sharing tentang kehidupan kita, berarti sharing tentang cinta kita. Cinta kita dengan siapa? Cinta kita dengan Tuhan. Ya, jadi di dalam bab 6 ini kita akan bercerita tentang sharing kehidupan kita, sharing cinta kita dengan Tuhan. Oke, paham teman-teman? Coba dibuka dulu yang dari Keluang. Silakan yang dibuka suaranya coba. Paham nggak? Paham. Yang dari Melaka, Bu Roslin? Coba dibuka. Paham? Paham. Pak Hendrik di Gemas dan Pak Gabriel? Paham? Oke. Kalau paham semua berarti kita udah selesai ya. Bab 6-nya. Oke. Ya. Intinya seperti itu. Kita mau bercerita tentang kehidupan kita mau bercerita tentang cinta kita kepada Tuhan. Bab 5 ini tujuan di dalam bab 5 itu seperti ini. Kita mau bercerita tentang cerita pokok kita, ya, cerita pokok diri sendiri. Kemudian kita mengubah cerita pokok itu menjadi cerita iman. Ya, cerita iman itu kita juga mau mendengarkan cerita iman orang lain. Ya, kemudian setelah 3 hal ini, cerita pokok diri sendiri, cerita iman kita dan kesaksian kita, kemudian cerita iman dan kesaksian orang lain, kita berusaha membagikan dan menilai cerita iman orang lain itu. Itu. Kemudian yang keempat, kelima adalah melihat peran kita sebagai seorang pembawa kabar baik dengan simbol sebagai menanam, menuai, dan menggarami itu seperti apa. Ya, 5 hal ini yang ingin kita dapat di dalam bab 6. Oke. Nah, untuk memulai bab 6 ini, kita masuk di dalam 1 Petrus 3:15 ayat 16. Ya, di sana coba dibuka. Tapi saya ambil intinya aja. Ya, saya mau ambil intinya yang menurut saya intinya untuk dijadikan acuan bagi kita untuk melakukan sharing iman. Pertama adalah kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Oke. Yuk bersama-sama, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Ada 2 hal itu. Pertama, Anda dan saya diminta untuk menguduskan Tuhan di dalam hatimu. Di dalam hati kita. Di dalam hati Anda dan saya. Pertama, kuduskanlah Tuhan. Supaya kita bisa bersharing, kita diminta untuk kuduskanlah Tuhan
di dalam hatimu. Artinya jangan ada yang lain selain Tuhan di dalam hatimu dan hati saya. Hanya dialah yang kudus di dalam hatimu. Oke. Yang kedua, kapanpun Anda dan saya mesti siap untuk berbagi cerita tentang Kristus. Dimanapun, kalau tadi Pak Titus bercerita tentang ketemu orang dimanapun dan bagaimana memulai pembicaraan, nah ini cerita selanjutnya. Oke. Tadi bab 5, kita bercerita tentang bertemu dengan orang. Oke, berteman. Bab 5 itu menjadi penting karena kalau tanpa bab 5, putaran itu, ya, putaran evangelisasi itu nggak akan terjadi. Jadi Anda mulai mesti harus berteman. Itu kenapa berteman itu penting. Nah, setelah berteman mau ngapain? Apa yang mau kita lakukan setelah berteman? Dalam evangelisasi setelah Anda berteman, apa yang mesti Anda lakukan? Setelah Anda berteman dan berbicara dengan mereka, Anda bersharing. Itu tahap keduanya. Jadi berteman dulu. Jangan bersharing dulu, tapi berteman dulu. Kalau sudah berteman, bersharinglah. Ya. Langkah kedua itu langkah lanjutan dari langkah berteman. Dasarnya adalah supaya kita bersharing adalah 1 Petrus 3:15. Terus pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa menguduskan Tuhan di dalam hidupnya? Ya, secara singkat saya bilang karena Roh Kudus bekerja. Jadi kalau Anda nanti ada orang yang jadi mengenal Kristus karena Anda bersaksi, karena Anda memberikan sharing iman, jangan berpikir itu karena Anda dan saya. Tapi karena Roh Kudus yang bekerja melalui Anda. Dan sekarang bekerja kepada orang-orang lain itu. Oke, ya. Selanjutnya, Tuhan, tadi kan kita mesti menguduskan Tuhan di dalam hati kita. Nah, Tuhan di dalam hati kita itu siapa? Setiap orang itu punya Tuhan. Ada bedanya enggak? Teman-teman lihat slide di situ enggak? Yang dikeluang, coba dibuka. Lihat slide-nya. Apa bedanya? Setiap orang itu beriman. Berimannya ke Tuhan. Dua-duanya Tuhan. Bedanya apa? Ya. Huruf besar dan kecil. Oke. Apa bedanya sih huruf besar dan kecil? Bagaimana cara kita tahu bahwa imannya itu Tuhan huruf besar dan Tuhan huruf kecil? Caranya adalah dengan cara kita mendengarkan cerita hidup mereka. Dari kita mendengarkan cerita hidup mereka, kita akan tahu Tuhannya itu besar atau Tuhannya kecil. Apa bedanya sih Tuhan besar dan Tuhan kecil? Nah, ini Tuhan yang kecil-kecil itu. Ada kesehatan, ada uang, ada keluarga bahkan, ada karir, ada aktivitas di gereja, ada pasangan, ada anak-anak. Mereka itu bisa menjadi Tuhan-Tuhan kecil di dalam hidup Anda. Salah enggak kalau kita memprioritaskan keluarga? Ya betul, siapa yang bilang salah? Tetapi Tuhan meminta bahwa ketika Anda memprioritaskan keluarga adalah karena Anda mencintai Tuhan. Itu Tuhan-Tuhan kecil yang mungkin akan menjadi Tuhan-Tuhan yang membuat Anda mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Tuhan-Tuhan kecil nih. Terus Tuhan besarnya siapa? Nih. Kalau di dalam perjanjian lama, Pak Yakobus cerita ada Yahweh. Siapa nih? Baca di Alkitab ya. Enggak sempat 30 menit untuk bercerita nanti. Ya, oke. Kemudian yang kedua ada Kristus. Yang ketiga ada Roh Kudus.
baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, apakah Tuhan huruf besar ini sudah ada di dalam hidup Anda? Sudah ada di hidup Anda dan saya? Apakah ternyata Tuhan-Tuhan kecil itu yang menjadi prioritas Anda di dalam kehidupan Anda? Tuhan-Tuhan kecil itu seringkali mengaburkan pandangan kita untuk fokus kepada Tuhan yang besar. Jadi bab 6 ini diajarin hati-hati ya untuk menempatkan yang kudus di dalam hati Anda. Bisa-bisa Anda dan saya salah untuk menempatkan Tuhan yang huruf kecil dan Tuhan yang huruf besar. Oke. Maka dari itu selidikilah hati Anda masing-masing. Sebelum Anda melakukan sharing iman, selidikilah hati Anda masing-masing. Siapakah yang sungguh kudus di dalam hatimu? Tuhan atau Tuhan? Karena ketika Anda bercerita kepada orang lain, bersharing kepada orang lain, Anda akan terlihat siapa sih Tuhan Anda? Apakah Tuhan huruf besar ataukah Tuhan huruf kecil? Itu di dalam bab 6 diajarin seperti itu. Ya, dibaca lagi. Oke. Sekarang apa yang terjadi ketika cerita kita berfokusnya kepada Tuhan yang kecil itu tadi? Ketika Tuhan yang kecil itu, nah teman-teman bisa lihat slide. Kalau cerita pokoknya itu Tuhan yang kecil, ya segera dirubah untuk menjadi Tuhan yang huruf besar. Setelah dapat Tuhan yang huruf besar, gimana caranya untuk konsisten melakukan itu? Untuk menjadikan Tuhan yang huruf besar itu ada di dalam setiap hidup kita. Salah satu cara yang ditawarkan adalah dengan membuat perisai atau semboyan pribadi. Semboyan pribadi itu teman-teman perbaiki terus-menerus. Karena dengan berubahnya waktu, itu nanti akan berubah. Jadi rubahlah simbol-simbol teman-teman berdasarkan kondisi yang terjadi pada saat itu. Makanya kita harus merubah terus-menerus supaya tujuan kita tetap tujuan saya Tuhan, nggak ada yang lain. Di dalam hati saya yang paling kudus adalah Tuhan. Bukan keluarga, bukan pekerjaan, bukan aktiviti gereja, bukan uang, bukan karir, tapi Tuhan. Ketika saya bekerja dengan sungguh-sungguh adalah karena saya mencintai Tuhan. Dengan bekerja saya mau memberi berkat, ya, mencurahkan berkat yang dari Tuhan pada orang lain. Ketika saya mencintai keluarga adalah karena saya mencintai Tuhan. Tuhanlah menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan saya. Ketika saya memasak di rumah untuk suami, untuk anak-anak, saya melakukannya dengan sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya anak-anak, supaya suami, supaya semua orang di dalam keluarga saya merasakan bagaimana nikmatnya masakan untuk Tuhan. Amin. Oke. Ya. Sekarang gimana sih bikin simbolnya? Di dalam bab 6 kita udah diajarin. Ini salah satu simbol saya, ya. Ini simbol saya. Teman-teman bikin simbol sendiri. Dipakai itu. Ketika sudah dibikin, jangan dibuang. Tempel. Dan ingat-ingat, ketika punya masalah, lihat simbolnya lagi. Ya, ketika punya masalah, ingat simbolnya lagi. Misalnya nih, simbol saya pertama tuh hijau. Ya, seorang anak yang warna hijau nih. Saya mau bilang ketika saya lihat simbol itu, saya mau bilang, saya itu anak Tuhan. Kalau saya anak Tuhan, saya mesti bekerja dan gak memalukan Tuhan. Oke, dalam perbuatan saya, ketika saya punya kesempatan untuk gak jujur, saya mau jujur karena saya itu anak Tuhan. Sebelahnya itu tentang seperti berbicara. Ketika saya punya simbol itu, saya mau bilang,
Apa yang saya katakan adalah yang saya lakukan. Jangan sampai omongan saya besar, tapi saya nggak bisa ngelakuin. Jadi saya mesti hati-hati ketika berbicara. Tindakan saya harus sama dengan kata-kata saya. Kata-kata saya harus sama dengan tindakan saya. Dimanapun itu, di belakang orang ataupun di depan orang. Sehingga apa? Seperti yang tadi Pak Titus ceritakan, orang menjadi percaya. Coba, kalau di depan dan di belakang Anda berbicara beda, orang jadi percaya sama Anda enggak? Enggak. Itu yang saya pikirkan. Oke, itu kira-kira simbol-simbol saya, ya. Teman-teman bikin simbol sendiri. Oke. Ya. Kelemahan-kelemahan Anda itu apa? Tuangkan di dalam simbol itu supaya Anda menjadi kuat. Ketika pencobaan itu datang, Anda melihat simbol itu, Anda menjadi kuat. Saya ingat. Saya nggak boleh kalah dengan persoalan. Karena apa? Karena Tuhan saya lebih hebat. Tuhan saya mampu mengatasi masalah-masalah itu. Lewat mana? Nih loh tamengnya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya. Nih. Setelah kita berteman, bab 5 tadi, kita akan bercerita. Lanjutannya adalah kita bercerita. Cerita apa? Cerita tentang hidup Anda, pengalaman Anda bertemu dengan Tuhan. Ya, setelah berteman, Anda bercerita itu. Bercerita pengalaman Anda tentang Tuhan. Oke. Ya. Jadi artinya, Anda mesti punya pengalaman dulu dengan Tuhan. Ya. Mesti punya pengalaman dulu dengan Tuhan, baru Anda bisa bercerita tentang pengalaman Anda dengan Tuhan. Oke. Terus yang kedua, ketika Anda bercerita itu, mendorong orang lain untuk bercerita. Saya tanya, teman-teman kalau supaya punya pengalaman bertemu dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, caranya seperti apa misalnya? Misalnya seperti apa? Pak Gabriel, coba. Caranya gimana? Kalau mau punya pengalaman dengan Tuhan? Dibuka dulu coba. Nah, kalau mau punya pengalaman dengan Tuhan gimana caranya? Salah satu caranya, banyak cara sih. Pengalaman ya. Kena pengalaman yang pernah kita dapat lah daripada apa yang pernah kita lalui ya. Gimana caranya supaya akrab dengan Tuhan? Menyerahkan pada dia. Menyerahkan diri pada dia. Menyerahkan diri pada dia. Menyerahkan diri pada Tuhan. Salah satu lagi yang mudah apa? Contohnya, supaya kita punya pengalaman dengan Tuhan. Punya pengalaman artinya kenal dulu dengan Tuhan. Caranya kenal dengan Tuhan gimana? Salah satunya. Salah satunya berdoa. Berdoa, oke. Ikut misa, baca kitab suci. Betul kan? Betul. Oke. Lanjut ya. Supaya kita mengenal Tuhan dengan cara yang lain adalah kita baca kitab suci. Kitab sucinya ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Dan ternyata ada perjanjian baru lagi. Apa? Pengalaman Anda bertemu dengan Tuhan adalah kitab-kitab suci baru. Ceritakan itu kepada orang-orang. Nah, ketika Anda mendorong orang-orang untuk bercerita tentang pengalaman dia, itu artinya Anda mau membaca bagaimana Tuhan bekerja pada saat ini. Jadi, ketika Anda sudah bercerita tentang pengalaman Anda juga mendorong orang lain untuk bercerita. Supaya apa? Supaya Anda itu bisa mendengarkan Tuhan yang bekerja saat ini. Bukan hanya Tuhan yang bekerja pada saat kitab Injil itu. Tapi Tuhan yang bekerja pada saat ini lewat pengalaman-pengalaman hidup orang lain. Oke? Dan yang ketiga, pengalaman itu harus Anda dan saya lihat sebagai berkat.
Apapun itu. Oke? Apapun itu. Kalau orang bercerita kepada Anda, waduh, saya mengalami sesuatu hal yang buruk. Oke? Anda dan saya mesti tetap melihat itu sebagai berkat dari Tuhan. Apa sih rencana Tuhan? Kok saya dibikin menjadi seperti ini? Kalau dulu saya bercerita tentang, di bab 1 saya bercerita tentang pengalaman saya, bagaimana istri saya kecelakaan, ya kan? Pada saat itu saya melihat Tuhan ini Tuhan yang jahat. Tapi ketika saya melihat akhirnya, saya melihat ternyata hal itu adalah berkat Tuhan buat saya. Jadi ketika Anda bercerita iman, misalnya orang lain bercerita iman kepada Anda, walaupun cerita itu adalah cerita yang buruk, cerita yang menyedihkan, kita mesti mendorong supaya orang itu melihat bahwa ada berkat yang disiapkan Tuhan di akhir cerita itu. Amin. Amin. Oke ya. Kemudian di dalam cerita iman sebenarnya ada 3 hal. Pertama adalah cerita saya. Kemudian cerita kamu, orang yang kita ajak berbicara. Kemudian ada cerita tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup saya, Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Oke. Ada 3 hal itu di dalam cerita iman. Jadi kalau Anda mau bersharing, ya, kalau kita mau bersharing, harus ada 3 hal itu. Harus saya bercerita, kamu bercerita, kemudian ceritanya akhirnya adalah tentang Tuhan. Kalau cuma cerita saya dan cerita kamu, itu artinya gosip. Oke? Ceritanya masih ada cerita saya, cerita kamu, dan bercerita tentang Tuhan. Mesti ada itunya. Ya, kalau cerita saya dan cerita tentang Tuhan aja, namanya saya berdoa. Ya, oke, ya. Di dalam cerita iman, sharing mesti ada 3 hal itu. Saya, kamu, dan Tuhan. Oke, ya, 3 hal itu ya. Jadi ketika teman-teman bersharing, misalnya di-sharing di dalam persekutuan doa, kemudian sharing dengan seseorang, mesti ada Tuhan di sana. Ya, oke, lanjut. Ketika teman-teman bersharing, mau bercerita itu, ya, sharingnya mesti singkat, teratur, ya, kita udah pelajari di situ, ada beberapa cerita di dalam bab 6, kita mesti melihat ceritanya itu sempurna atau biasa kan, seperti itu, sederhana. Nah, di dalam cerita-cerita itu kita simpulkan seperti ini. Petunjuk dalam bersharing mesti singkat, teratur, bahasanya mudah dipahami dan jujur. Itu cerita kita sendiri. Ya, bukan cerita orang lain. Bukan cerita tentang organisasi atau kegiatan tertentu, bercerita tentang belas kasih Allah dan mengajak orang itu maksudnya saya dan Anda, untuk akrab dengan Tuhan, lebih akrab lagi. Tapi kalau cerita iman itu membuat dia menjadi lebih jauh dengan Tuhan, namanya bukan cerita iman itu. Ya, cerita iman mengandung hal-hal seperti ini. Paham nggak teman-teman untuk bercerita iman? Oke, berarti sudah siap semua ya. Nah, supaya Anda dan saya bisa bercerita dengan fasih, dengan baik, menurut kriteria-kriteria tadi, caranya gimana? Caranya gimana teman-teman? Yang dari Keluang coba, caranya gimana? Supaya kita bisa melakukan cerita iman itu dengan baik. Coba yang dari Keluang gimana caranya? Boleh dibuka. Oke, saya lanjutkan aja ya. Caranya adalah dengan berlatih. Latihlah itu, latihlah untuk bercerita iman. Apapun pengalaman Anda dengan Tuhan, ceritakan itu. Latihlah itu
Dengan siapa? Dengan istri juga boleh. Dengan anak-anak juga boleh. Pada saat Anda persekutuan, jangan takut-takut untuk ketika siapa yang mau bersharing, angkat tangan. Berlatihlah untuk bersharing. Kalau Anda nggak pernah berlatih, walaupun Anda tahu, Anda nggak akan bisa mempraktekannya, Anda nggak bisa terampil. Tapi Anda perlu punya keterampilan bersharing iman ini. Lakukan itu. Ya. Nah, kemudian hal lain di dalam bersharing ini, ya. Bersharing itu seperti kita seorang penabur. Ya, seperti seorang kita penabur. Apa sih? Seperti seorang penaburnya seperti apa, Pak? Seperti seorang penaburnya seperti ini. Kita itu seperti seorang penabur. Benihnya, pengalaman-pengalaman hidup kita dari mana? Tuhan nanti yang akan sediakan. Tugas Anda dan saya adalah mau untuk bersharing saja. Tuhan nanti yang akan kasih cerita-cerita, Tuhan nanti yang akan kasih benih di dalam hidup Anda untuk Anda bercerita. Jadi jangan takut, siap aja untuk bercerita, berani saja untuk bercerita. Oke? Kemudian tuayannya, jangan takut, tuayannya juga dari Tuhan. Tempatnya mana? Tempat untuk melakukan, menaburkan benihnya, bisa di rumah, bisa di tempat kerja. Siapa yang menentukan? Tuhan nanti akan menyediakan buat Anda dan saya. Teman-teman, apa sebelumnya saya pernah berpikir bahwa saya akan bekerja di sana, kemudian bercerita tentang camp di sana, di Malaysia, di Kluang. Pada saat saya di Indonesia, saya juga nggak pernah berpikir seperti itu. Tetapi Tuhan mendorong saya untuk seperti itu. Sehingga saya bisa bercerita seperti ini kepada teman-teman. Jadi, jangan takut, jangan khawatir, jangan was-was, saya mau menaburkan di mana ya? Saya nanti mesti bercerita di mana ya? Tuhan nanti akan mendorong Anda untuk disuruh bercerita di mana. Misalnya Pak Hendrik nih. Ya kan? Apa dulu pernah berpikir, saya akan dipindah ke Gemas. Tahu-tahu ikut camp dan sekarang dipindah ke Gemas. Mewartakan kabar itu di Gemas. Enggak ada yang pernah berpikir seperti itu. Tapi Tuhan menyediakan ladang itu bagi Anda. Oke? Jadi jangan ragu-ragu. Ketika Anda dimanapun, kapanpun, seperti tadi yang diceritakan, tebarkan aja benihnya. Wartakan aja benihnya. Ya, siap ya? Kemudian gimana caranya supaya kita menaburkan dan melakukan itu dengan benar? Sekali lagi, akrab dengan Tuhan. Kuduskan Tuhan di dalam hatimu. Kalau Anda menguduskan Tuhan di dalam hati Anda, cerita-cerita yang di dalam slide ini akan Tuhan sediakan sendiri buat Anda. Ya. Jadi akrablah dengan Tuhan. Tuhan nanti yang akan mendorong Anda untuk menjadi seorang penabur yang baik. Inti dari semua hal kita adalah supaya kita akrab dengan Tuhan. Supaya di dalam hati kita isinya adalah Tuhan. Amin. Saya pernah punya cerita, saya lewat sedikit ya, lewat 5 menit. Mungkin yang lain udah pernah cerita tentang gelas kopi. Betul kan? Cerita tentang gelas kopi. Pak Bu Setter, coba dibuka, Bu Setter. Ya. Pernah dengar cerita tentang kopi yang tumpah? Rasanya pernah Pak, tapi saya lupa. Oke. Ya, saya harap teman-teman semua tahu ceritanya tentang kopi yang tumpah. Kopi yang tumpah itu karena apa, Bu Setter? Karena
Kenapa sebuah gelas berisi kopi bisa tumpah? Kalau tumpah itu tumpahnya kopi. Sebab tak di cawan tak dipegang dengan elok. Tuh, kan? Ya, nanti dibahas kenapa saat saya memegang kopi, ya gelas berisi kopi, Pak Yakobus nyenggol tangan saya, ya, ngenain tangan saya, sehingga kopinya tumpah. Kenapa kopinya bisa tumpah? Karena isinya kopi. Betul enggak? Kalau gelasnya isinya air putih, yang tumpah adalah air putih. Karena gelasnya isi kopi, ketika disenggol, yang tumpah adalah kopi. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika di dalam hati kita, yang kudus itu Tuhan, apapun yang akan keluar di dalam hidup kita, ketika ada masalah, ketika ada gembira, ketika sedih, ketika susah, yang keluar adalah Tuhan. Kalau di dalam hati Anda dan saya, yang kudus itu bukan Tuhan, ketika ada masalah, yang keluar adalah caci maki. Tapi ketika di dalam hati Anda dan saya, yang kudus adalah Tuhan, ketika ada masalah, ketika ada kegembiraan, ketika ada hal apapun di dalam hidup saya, yang keluar adalah puji Tuhan. Amin. Jadi kuduskan Tuhan di dalam hatimu. Jangan sampai ada yang lain di dalam hatimu selain Tuhan. Ya, cara melihatnya gampang. Kalau Anda punya masalah, yang keluar Tuhan enggak? Atau yang keluar sumpah serapah? Kalau yang keluar sumpah serapah, bukan Tuhan di dalam hatimu. Rubah. Ganti simbolmu, bikin simbol. Supaya Anda lebih akrab dengan Tuhan. Oke? Ini untuk mengakhiri, kita mau bercerita. Bahwa Anda dan saya ketika bersharing, Anda dan saya harus seperti garam. Oke? Seperti menambahkan garam. Kalau kita mau buat sup, ya, pertama kita icipin dulu, tambahin garam sedikit, diaduk lagi, dicipin lagi, cukup enggak? Kalau enggak cukup, diulang itu prosesnya. Jadi ketika orang yang Anda ajak bicara itu belum paham tentang sesuatu, ya diceritain lagi, ceritain apa? Sharing iman lagi. Jangan dikuliahin tentang apa? Pengertian tentang Kristus dulu, belum sampai. Ya. Jadi kalau dia belum paham, sharingin iman lagi. Belum paham lagi, sharingin iman lagi. Sampai dia nanti jadi tahu, oh saya pengen mengenal Kristus. Baru nanti Anda kenalkan Kristus seperti di dalam bab 7. Jadi Anda jangan cepat-cepat untuk keluar dari bab 6. Sebelum masakannya siap, sebelum orang itu menjadi siap untuk mengenal Kristus secara lebih baik. Ya, bab 6 ini dengan proses menggarami, artinya Anda dan saya mesti meyakinkan bahwa masakannya itu siap. Siap untuk apa? Siap untuk dihidangkan kepada pengenalan akan Kristus. Amin. Oke. Itu bab 6 dari saya. Semoga bisa terangkum semua, teman-teman paham, ya, siap untuk menyambut bab 7. Ya. Dan ketika Anda berbicara mengenalkan pengalaman iman, kok dia kelihatannya ragu-ragu atau jadi tidak suka, ya balik lagi cerita tentang berteman lagi. Kalau sharing iman Anda kelihatannya tidak disukai dia, ya balik lagi ke bab 5 yang berteman. Itu cerita tentang pembicaraan lanjut. Ya, di dalam bab 6 ketika berarti setelah Anda berteman, Anda mesti bersharing. Kalau bersharingnya nggak diterima, ya berteman dulu. Tunggu kesempatan lagi untuk bersharing. Kalau bersharingnya belum cukup,
supaya dia mengenal Kristus, ya sharing lagi terus-menerus, supaya dia siap untuk mengenal Kristus. Itu cerita bab 6. Oke. Cukup dari saya, cerita bab 6, berceritalah tentang kisah cinta Anda dengan Kristus yang Anda alami setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Syukur pada Tuhan. Dengan selesainya bab 6 ini berarti kita akan masuk kepada ibadat penutup. Saya persilahkan pada teman-teman di peluang untuk mengambil alih untuk melakukan ibadat penutup. Silakan, Pak Cal. Yang membuat pembacaannya datang ke depan sini. Saya akan baca. Jadi, saya tahu yang dia ada. Ya, teman-teman dari Keluang, please unmute when ready. Ya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita berdoa. Yesus, kami memuji dan bersyukur kepadamu karena Engkau menyertai kami selagi kami berusaha mengerti lebih banyak tentang sabdamu melalui pembelajaran dan pendidikan kami. Sekarang kami sampaikan kepadamu perhatian perwataan Injil kami, supaya hidup kami selalu dalam semangat kasih dan mengamalkan kasih itu dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai kabar sukacita. Roh Yesus, utuslah kami, supaya kami senantiasa hidup dalam roh dan kebenaran-Mu. Roh Yesus, utuslah kami. Bukalah hati dan pikiran kami, agar apa yang kami pelajari senantiasa membawa kami ke dalam perubahan yang nyata bagi pertumbuhan dan perkembangan iman kami. Roh Yesus, utuslah kami. Terangilah dan tuntunlah akal budi serta hati kami, supaya didasari dengan kerendahan hati, dan kami mampu menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa mentaati segala ketetapan dan perintah-Mu,
Yesus, sertailah pula kami dalam mengikuti kursus evangelisasi pribadi, dan kuatkanlah komitmen kami untuk senantiasa hidup menyatu denganmu dalam roh dan kebenaran. Sertai dan jagalah pula keluarga kami di saat mengikuti kursus ini, dan ajarilah kami untuk selalu bersyukur atas berkat yang kami terima, yang Engkau berikan pada kami dengan cuma-cuma. Bimbinglah pula semua orang di sekitar kami yang mengharapkan belas kasihan kasih-Mu untuk datang kepadamu, dan supaya kuasa kasih-Mu menjadi kekuatannya pula, sehingga mereka pun mampu menjadi murid-murid-Mu dan melaksanakan perintah-Mu. Marilah kita bersama memuji Tuhan dengan menyanyikan Mars Evangelisasi. Dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Tuhan sertamu. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus berkati semua kalian. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.